Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Masih ingat dengan Adi Musafir sebetulnya ya, salah satu saksi di sidang PK kemarin ya. Ternyata dalam pengakuan Adi ya di akunnya Tony RM ya, ternyata beliau sempat diancam juga gitu kan, sehingga sekarang ingin ketemu tuh sama pengacara Tony ya. Jadi menarik untuk kita saksikan sebetulnya kenapa ini Adi di Musafir diancam ini ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Jadi, yang salam nih sing Mas Adi. Iya. Ini Mas Arto, Pak. Rapso. Yang saya rumahnya saya ini ya. Saya datang sama Ibu Nafi itu nggak ada tuh ya. Iya. Baru tidur, baru selesai ngobrol sampai pagi. Mas sholat duha tuh. Iya. Jadi tahu ada saya. Iya. Ayo masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Mas Adi sini. Sekarang nonton sana Mas. Duduk. Jadi panggilannya aku sampean. Saya, Pak. Ya. Iya, saya pikir udah balik ke mana? Enggak, tadi malam kan ada acara istighosah bersama keluarga 7 terpidana mendoakan. Itu kan sudah sidangnya udah selesai kan gitu. Saya suruh mimpin doa. Oh. Gitu. Iya. Ya, saya ketemu Pak Tony di jalan di pas sidang di TKP itu. Pas Sore. Iya sore Jumat Pak Tony sore. gitu kan. Terus Ya saya nggak ngeh Mas, karena banyak orang ya pada Saya salaman. tuh temu sekali aja inget Pak Mas. Jadi WA saya Mas Adi ini, Assalamualaikum Pak Tony, salam kenal dari Jateng Adi Pak. Saya Adi Haryadi Pak, saksi. Saya ngefans sama Pak Tony. Lah saksi apa Mas? Saksi kasus Vina Pak. Saya ngefans sama Pak Tony yang waktu itu salaman sama Pak Tony. Oh yang melihat kecelakaan bukan? Iya betul Pak. Saya telepon ya. Iya Pak Tony. Iya semalam. Oh saya bilang saksi Adi yang Adi Musafir. Jadi dikenalnya kan di Iya. media kan Adi Musafir. Ya. Iya Pak. Emang waktu itu Musafir Pak. Musafir tuh. Ya lagi diperintah sama guru saya Oh. tahun 2016 itu. Saya kan sowan ke guru saya tanggal 3 bulan Juli. Terus saya suruh berangkat itu tanggal 5 bulan Juli. Itu. Oh, jadi memang lagi perjalanan Iya memang disuruh. keliling Almarhum ya. abah saya baru meninggal bulan puasa kemarin. Lalu targetnya apa? Tujuannya waktu ke Cirebon jadi musafir itu? Ya tujuannya ya disuruh ziarah. Oh, Intinya berziarah itu ya tujuannya untuk melatih diri, melatih kesabaran melawan hawa nafsu gitu. Iya, tapi Nggak ada tujuan yang lain. oh, tapi memang ke Cirebon rutenya. Ya, atau gimana? Keliling Pulau Jawa sampai Madura Pak saya. Oh, saya Madura. Jadi 2016 saya berangkat itu 2018 akhir baru pulang. Jadi ya nggak bawa HP, nggak bawa apa. Oh, Ya, memang nggak ada komunikasi sama siapapun, hanya komunikasi sama yang maha hidup aja. heeh. Pak Tony ini ilmu. lucu, bisa bikin orang reda. Ada orang yang lagi marah-marah diajak makan. Lucu aja. Wah itu langsung rame loh saudara saya kemarin. Banyak yang bikin status TikTok gara-gara Pak Tony ngajak gitu kan. Ada bikin ya. Di mana di Bener. Kudus? Adalah, Bener. banyak Pak. Kemarin Pak Tony ngajak orang makan bakso itu, bakso gitu ya. Sebentar, kenapa sih ngefans sama saya? Gini Pak, Bener ya, rame di TikTok tuh. Pak Tony ya menghadapi orang-orang yang sudah malah melintang gitu, Pak Tony berani gitu. Heeh. Itu dalam dunia pengacara lah ya. Iya. Jadi waktu muncul di Peggy itu ya, wah ini orang bagus banget, peduli sama itu kan, sama orang-orang pembela orang yang kecil kan gitu. Jadi banyak Pak orang daerah saya, boleh dicek kebenarannya yang ngefans sama Pak Tony. Oh gitu. Makanya gini,
saya tuh mengapresiasi ya ketika ada orang menyampaikan ya Mas atau Mas Adi menyampaikan ke saya, kayak semalam Mas Adi kan menyampaikan ke saya bahwa menghubungi saya bahwa Pak, saya itu ngefans sama Bapak kan. Nah lalu saya pastikan dulu kan, di mana kalau deket ya silakan kan itu. Nah jangan Cirebon dekat Ya. itu, jadi saya persilahkan, ya sudah ingin ketemu saya nggak, saya bilang kan ingin, katanya sudah silahkan. Nah, memang di awal kemunculannya pengacara Tony ya, banyak yang meragukan gitu kemampuannya beliau gitu kan. Apa ia mampu membebaskan si Peggy begitu, ya? Kemudian beliau disebut sebagai pengacara kampung dan dia mengakui juga bahwa saya ini pengacara kampung gitu. Nah, dari situ netizen meragukan gitu, apa iya seorang mohon maaf ya, orang baru gitu di dunia kayak gini. Kita kan belum tahu tuh ya kayak gimana yang sebenarnya. Tapi pertama kita lihat ya, apa iya ini mampu menyelesaikan kasus yang begitu besar lah kita sebut ya. Tapi seiring perjalanan waktu, kualitas Pak Tony ini memang luar biasa begitu kan. Dan hebatnya juga mampu juga mengumpulkan tuh ya teman-teman pengacara yang lain yang semuanya keren begitu. Maksudnya semuanya hebat begitu ya. Sehingga harapan masyarakat kemarin dan pesimis ya, netizen kemarin tamu pengacara dijawab gitu kan, bahwa beliau bisa membuktikan bahwa si Peggy ini memang tidak bersalah begitu. Itu hal yang luar biasa juga ya. Kemudian sebetulnya kalau kita lihat dari apa yang terjadi sekarang di kasus Pina ini, ternyata banyak sekali gitu ya, sesuatu hal baru ya yang kita tonton di sini ya. Salah satu hal yang menarik juga adalah ketika memang antara pengacara Tony sama si Andi kan tidak saling kenal tuh ya, dipertemukan dalam kasus ini begitu. Kemudian banyak sekali para saksi kemarin yang disatukan dalam satu frekuensi yang sama begitu. Contoh kecil saja si Mega sama si Widi kemarin ya, yang dalam kesaksiannya itu bahwa Widi sama Mega kan temannya Vina, kemudian si Frans juga adalah temannya si Eki gitu, dipertemukan di situ begitu dan menjadi berteman di situ. Itu hal yang luar biasa keren menurut saya begitu. Dan banyak sekali kejadian di samping juga tim Paradi ketemu sama Ibu Titin juga, kemudian banyak sekali. Intinya sebetulnya banyak hal yang kita bisa saksikan dalam kasus ini. Ini kenapa kasus ini begitu menjadi kasus yang menurut saya kasus yang menarik dan luar biasa begitu ya. Karena di samping kasus ini kebenaran begitu rumit mencari jalannya begitu, walaupun sekarang hampir mau ketemu dia belokkan lagi begitu. Ada hal yang menarik juga di hal yang lain ya gitu. Menarik sebetulnya, kita lanjutkan videonya. Semalam itu Mas Adi sedikit membuka. Iya. Asal habis memberikan kesaksian lewat podcast, ada yang datengin. Ya. Iya. Berarti sebelum di sidang ya, sebelum ya. Iya. Ada yang datengin. Baru memberi kesaksian, baru membuka di podcast ya. Iya. Ada yang datengin katanya. Podcast Itu kan datanginnya pertama gimana? ya. Ya ada di adik saya, ada di Di Kudus ya, sana, di Pati. di Pati. Ada dia. Cuman intinya suruh menyebut keterangan. Sudah keterangan. Cuman kan dia dari mana kan dia nggak mau nyebutin. Nggak mau nyebutin. Ya udah nggak usah takut. Saya itu ibaratnya memberi kesaksian tuh nggak pernah takut saya sama siapapun. Sebentar. Iya. Saya ingin tahu di sana barangkali bisa ada yang melihat ya di lingkungannya Mas Adi di sana atau di lingkungan saudara Mas Adi yang ikut juga didatangi. Yang didatangi di sana itu berapa orang Mas Adi sama siapa? Yang didatangi orang. saya kan nggak di rumah Pak. Oh, nggak di rumah. Jadi yang datang Saya saudara. ada di Lebur Kakak. Pakuan. Oh, berarti yang di sana yang datangi saudara. Ya saudara. Adik, kakak, Adik saya, istri saya juga ada. istri ya. Iya. Adik Iya. didatangi. Adik perempuan apa adik laki-laki? Adik laki-laki. Adik laki-laki. Datang ke adik, ke istri, Iya. orang yang sama katanya. Bukan ada Ada beda. beda. Ngomongnya gimana? Ya jangan ikut-ikutan gitu, itu ibaratnya udah clear kasus pembunuhan kan gitu. Kok ngomong kayak gitu, nanti kamu bisa ditembak itu kagak gampang gitu. Oh, Ya saya juga ngomong di Pak penyidik di Ceritakan. Ya saya ceritakan Pak, saya itu takut Pak orang kampung katanya nanti salah ngomong bisa ditembak. Ya enggak gitulah, malah Pak penyidiknya begitu. Ya kalau memberikan keterangan bener ya enggak ditembak kan gitu. Iya Pak, namanya orang kampung takut. Takut, Saya ya. bilang gitu.
Ya saya ngomong ya belak-belakan gitu. Artinya disampaikan ke penyidik kejadian ada orang mendatangi. Enggak, kalau itu enggak saya sampaikan. Oh, cuma takutnya takut. itu namanya orang kampung, Pak. Gitu. Kenapa gak sampaikan aja? Enggak. Ya karena ya itu tadi, kalau Pak Ismail disampaikan di iya. Nah sebentar, terus satu lagi yang mendatangi istri. Iya. Ngomong gimana juga? Ya jangan ikut-ikutan kayak gitu. Jangan apa? Enggak usah memberi kesaksian nanti malah bisa nggak bekerja apa. Jadi kita memberi kesaksian udah itu kan pulang. Macam ya berarti itu ya. Iya, tapi Maksudnya, dia orang dari mana kan nggak nggak tahu. mau menyebutkan. Kan gitu. ada saksinya nggak pada saat orang datang itu? Ada yang Enggak ada pas selain pas di istri? sekolahan kok istri Oh, sekolah. ngantar sekolahan. Oh, jadi ketemunya di sekolahan? Iya ngantar sekolah. Terus makanya Ya, berarti kalau di- kamu pergi pakai masker aja sekarang. Berarti di sekolah kalau ada CCTV itu ketemu itu ya? Kalau ada Iya. CCTV ya di sekolah. Di depan sekolah. Depan sekolah ya. Pas kan pagi kan ngantar sekolah. SD, SD, SMP? Di Rohmatul Umah, SD Rohmatul. SD swasta. Swasta. SD Rohmatul Umah. Di depannya ya. Iya di depan. Lingkungannya mungkin ada ya Pak, kalau CCTV kalau di sekolahnya. Ada itu saya yakin CCTV-nya. Ya. Apalagi Iya, sekolah iya, swasta iya. itu kan. Kalau saya mah enggak. Ya enggak, barangkali Mas Adi terjadi Iya apa? sih. Ini kan namanya Jaga-jaga safety sih, ya. jaga-jaga Bener kan. ya? Untuk keamanan barang. Ya, tapi kan ini beda saya udah memberi saksi ya. Iya, nanti udah selesai kok ini kecelakaan. Ya, ada kesaksian Adi. Gua kesaksian Adi dia. Adi, Pak Ismail dan Iya, dan siapa ngomong. Artinya gini, Mas. Kalau saya itu advokat ya. Iya. Ketika menemukan sesuatu yang berpotensi membahayakan, ya saya selidiki kalau saya. Karena suatu saat terjadi apa-apa, saya sudah menemukan datanya. Kan gitu. Iya, iya, benar. Makanya lebih gampangnya itu atau lebih mudahnya ya ketika kita mengalami sesuatu kita laporkan ke Polres setempat bahwa keluarga saya ini diancam Pak, ini kejadiannya. Menurut saya ancaman, Iya. kan gitu. Kalau ditembak kan? Karena ada kalimat, Termasuk ancaman. iya karena ada kalimat nanti kakak kamu ditembak loh. Ya, yang keduanya nanti kakak kamu nggak bisa bekerja lagi ya. Itu kalimatnya. Iya. Kurang lebih seperti itulah ya. Iya. Nah itu kan ancaman. Kalau saya nyaman aja, Pak. Ya, ya sudah. Kan? Malah biar pengen tahu ketemu orangnya. Ya. Kalau dibiarin, kalau ketemu saya langsung kan Di biasa. sampean sama istri sampean beda Iya, ceritanya. istri Sampean keluarga udah biasa gimana? jalan-jalan. Ya. 2 tahun di Iya di jalanan. Iya, tapi kalau istri beda Mas. Kalau istri mungkin sedikit saja ada yang mengancam suami atau keluarga pasti kan. Ada kepikiran itu manusiawi. Ya enggak? Nah, artinya kalau sudah mengalami hal seperti itu lapor. Iya. Karena kalau lapor itu seandainya orang yang ngancam itu kenal dengan aparat Polres setempat, kan jadi mengurungkan niatnya. Ya harus hati-hati loh, sudah diketahui dari jalan. Nah kan itu mencegah bagus. Misalnya itu aparat, tapi kalau bukan aparat, paling tidak aparat di Polres setempat yang kita laporkan bahwa ada orang datang tidak dikenal kemudian mengancam, paling tidak mereka waspada. Karena gini, kalau kita sudah lapor, kemudian sampean masih kecolongan, didatangi lagi lebih parah lagi, enak kita udah lapor kok ke Polres. Kenapa Polres tidak sigap, tidak segera menindaklanjuti? Enggak, minimalnya menindaklanjuti, ayo dicek di mana waktu itu diancamnya, di mana ditemuinya, kemudian cari CCTV-nya, kan ketemu. Iya. Itu kalau pengacara. Kalau nggak ada CCTV-nya, Pak? Ya kalau ya ini kan kita bicara yang penting ada action dari Iya, minimal kepolisian. lapor. Karena ketika ada action, maka orang yang masih memonitor Mas Adi, ya keluarganya, ketika ada action pasti tahu ini orang yang memonitor, tahu. Kan begini secara psikologis, tindak kejahatan itu dilakukan nggak mungkin di tempat keramaian dan nggak mungkin kalau sudah diendus. Pasti dicari di tempat sepi. Atau pasti kalau sudah ada yang mengendus, ada ramai, udah mikir itu kan, ya. Iya. Nah, kan minimalnya itu dengan ditindaklanjuti oleh kepolisian setelah Mas Adi lapor, minimalnya bisa mencegah, bener ya? Itu yang bagus daripada mengatasi kan, Iya, mencegah lebih mencegah, bagus. betul. Nanti kan bahaya nanti tuh. Ya berpengalaman. Iya. Kalau digituin lagi. pengalaman masyarakat umum yang buta hukum. Iya, termasuk masyarakat ini yang menonton juga, ya nanti ya kalau mengalami Pak Tony lah. hal-hal serupa
Jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut, laporkan ke polsek atau polres setempat. Itu tuh nggak masalah. Nggak masalah. Bila perlu laporannya di live-kan aja. Biar polisi menindaklanjuti. Nggak boleh, Pak. Ya nggak apa-apa kan, kita nggak menuduh orangnya siapa. Iya kan? Jaga-jaga. Iya. Kan tahu sendiri gitu nih, no viral no justice. Iya, iya. Kayaknya kalau nggak rame kan, terkadang dia lanjutinnya nggak tahu kapan. Iya nggak? Benar. Rame. Iya. Diangkat ya. Iya. Jadi saling terkadang di publikasi itu menjadi penting. Benar nggak? Benar. Dan mungkin dengan kasus yang seperti ini, masyarakat awam yang tadinya buta hukum agak minimal mengerti. Jadi melek hukum. Nah begitu ya, no viral no justice lah gitu kan. Tapi benar juga sih apa yang disampaikan, saran ya disampaikan oleh pengacara Tony gitu. Kalau memang ada indikasi-indikasi gitu pengancaman apa segala macam itu memang sesegera mungkin dilaporkan lah. Intinya bahwa kalau nanti misalnya seperti dibilang tadi ya, yang memantau, yang mengancam itu adalah orang dalam, anggap saja kan, kalau laporan sudah masuk, berarti itu salah satu bentuk pencegahan begitu. Kalau orang luar paling tidak, kalau terjadi kontak, mohon maaf semeton ya, ini kan sudah kita laporkan. Nah kenapa misalnya disampaikan tadi, kenapa pihak polres belum menindaklanjuti ya, kayak gitulah bahasanya. Tapi intinya bahwa apapun bentuk pengancaman itu memang segera dilaporkan, gitu kan. Dari video sudah diperhatikan semeton ya, untuk jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan serta persoalan kita ya, dan jangan nakal ya, nanti sedikit nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.